Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin terus mengatakan kepada Anda supaya kita tidak alergi dengan kata teologi. Teologi itu bukan sesuatu yang sangat berat. Memang teologi itu sesuatu yang serius. Tapi maksud saya kalau engkau alergi dengan kata teologi, ini akan memperkecil peluangmu atau kesempatanmu untuk mempelajari firman Tuhan dengan lebih baik. Teologi sebenarnya itu arti yang sederhana sekali. Begitu, saya mau membawa pengertian ini, satu pengertian yang simple, yang sederhana, supaya kita mencintai ilmu teologi. Begitu. Ilmu teologi itu bukan miliknya orang-orang yang belajar dengan khusus, sehingga menjadi berat sekali, menjadi sulit sekali, menjadi sangat membingungkan. Tidak ya. Teologi itu sekali lagi gabungan dari dua kata, theos dan logos. Dalam bahasa Yunani, theos ini kata yang besar sekali. Kata theos berarti Allah. Dan logos selalu berarti firman Allah. Jadi kalau kita bicara tentang teologi, pertama-tama adanya pengakuan akan keberadaan Allah. Begitu. Mengakui dulu theos. Kita tidak membuktikan apakah theos itu ada atau tidak. Alkitab juga tidak membuktikan, tapi Alkitab menyatakan siapa theos itu. Kemudian untuk mengenal theos itu, maka Allah memberikan logosnya, yaitu firman Allah. Firman Allah itu yang tertulis, kata logos juga itu adalah kata-kata yang dituliskan. Itu adalah catatan-catatan yang penting sekali bagi orang percaya untuk mengetahui siapakah Allah yang sesungguhnya. Jadi Allah itu sudah menyatakan dirinya kepada kita untuk kita mencarinya. Di dalam Alkitab, Yesus pernah memberi perumpamaan tentang mutiara yang bernilai tinggi. Mutiara dengan kualitas yang tinggi. Untuk mendapatkan mutiara dengan kualitas yang tinggi, orang harus menggalinya di tempat yang tepat dan menggalinya di tempat yang dalam. Kalau engkau sudah mendapatkan mutiara dengan kualitas yang sangat tinggi, batu mulia yang betul-betul precious, maka dikatakan oleh firman Tuhan, bahkan orang rela menjual segala sesuatu untuk mendapatkan mutiara tersebut. Jadi Allah memberikan wahyunya di dalam Alkitab bukan supaya dibiarkan, tapi supaya kita gali dan mencarinya. Jadi teologi itu theos dan logos sederhana sekali. Kalau kita bicara tentang Allah dan firman-Nya, maka kita berteologi. Kalau Anda menyampaikan firman Tuhan, saya sudah bilang entah teologimu kacau atau teologimu benar, maka engkau sedang berteologi. Kalau engkau katakan saya tidak berteologi, ya itulah teologimu. Teologi tidak mengerti, begitu. Gitu. Jadi sederhana. Teologi itu adalah sesuatu
yang terjadi hampir setiap hari. Pertama-tama, orang harus mengenal siapa Allahnya dulu. Saya sudah katakan berulang-ulang, Allah kita adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kita kenal di dalam Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus. Di dunia ini banyak sekali Allah, terserah orang mau percaya Allah yang mana. Tetapi Allah yang menyatakan diri di dalam Alkitab, itulah Allah pencipta. Saya mempercayai Allah itu karena Allah itu menyingkapkan dirinya di dalam firman-Nya dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kalau engkau menambah-nambahkan Alkitab dengan penglihatan, dengan nubuat, dengan mimpi, bahasa roh, maka Allahmu itu konsepnya akan tidak sama dengan Allah di dalam Alkitab. Banyak sekali orang bilang, harus diuji, mau uji apa? Ketika ada orang yang tersesat karena percaya pada penglihatan, percaya pada nubuat, engkau diam saja. Tapi engkau selalu mau percaya kepada hal-hal seperti itu. Jadi Alkitab itu cuma 66 kitab. 39 perjanjian baru, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Kalau engkau memahami Alkitab kurang dari 66 kitab, pengertianmu tentang Allah tidak sampai. Paulus katakan pasa grafe theopenustos, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan firman Allah yang dinafaskan oleh Allah. Jadi kalau ingin mengetahui tentang Allah, cari di dalam Alkitab. Jangan dengar nubuat, jangan lihat penglihatan. Jangan bermimpi-mimpi atau praktek ngeroh. Ingin sesuatu yang menjadi ekstra Alkitab. Tidak bisa itu ekstra Alkitab. Standarnya beda. Jadi teologi itu sederhana sekali. Pengertian ini yang akan terus dibawa Pendeta Wanda Dumais kepada orang-orang yang mendengar pengajaran sound doctrine. Bahwa berteologi itu sederhana. Bukan hal yang terlalu berat dan susah. Sehingga teologi dicintai oleh semua orang. Bahkan engkau, orang yang sudah berumur, sudah oma-oma, opa-opa, anak muda, ya, siapapun bisa mencintai teologi itu. Karena teologi itu berbicara mengenai keberadaan Allah dan firman-Nya. Dua hal itu jelas. Lalu apa sih yang diajarkan dalam ilmu teologi? Ada 4 bagian besar yang ingin saya tunjukkan. Dan saya akan terus ulang-ulang ini dalam pengajaran sound doctrine. Yang pertama, di dalam teologi itu bangunannya itu, rumahnya itu ada 4. Yang pertama adalah sistematik teologi. Sistematik teologi itu berurusan dengan doktrin-doktrin utama. Proper teologi, kristologi. Proper teologi itu mengenal siapakah Allah. Teologi proper itu yang pertama diajarkan. Jadi Allah itu seperti apa? Itu kita belajar dengan mendetail. Lalu kristologi. Nah, kalau kristologinya nggak benar, ini biasanya konflik dengan doktrin Tritunggal, doktrin keselamatan. Sehingga muncul konsep di luar Kristus masih ada keselamatan. Karena apa? Karena kristologinya itu nggak benar gitu. Saya dengar ada pendeta khotbah begitu. Masih ada keselamatan lain di luar Kristus. Karena Allah sangat mengasihi. Masa orang yang berbuat baik tidak dikasih? Loh, ini bertentangan dengan prinsip kristologi. Prinsip soteriologi keselamatan. Nah, itu sistematik. Lalu yang kedua,
bibliologi, biblical theology, bicara mengenai eksposisi Alkitab. Alkitab dieksposisi dari Kejadian sampai Wahyu, dan saya sedang mengajar eksegesis Wahyu setiap hari Minggu. Kalau Anda punya kesempatan, bergabunglah bersama hari Minggu malam jam 8 waktu Sydney, Australia, dalam kuliah terbuka Eleos Theological School, membahas kitab Wahyu ayat per ayat di eksegesis. Nah, ini luas kalau bicara tentang biblical theology, karena setiap kitab Alkitab itu akan dieksposisi, di eksegesis. Baru yang ketiga masuk pada historical theology. Ini bangunannya ini yang ketiga. Bicara mengenai sejarah. Tidak bisa kalau belajar teologi lepas dari sejarah. Saya sudah sampaikan mengenai mengapa persepuluhan diberlakukan di gereja modern. Lihat historinya. Lihat histori sejarah daripada reformasi. Sehingga mengenal bagaimana teori-teori utama di dalam kekristenan itu dibangun. Lalu yang keempat, bangunan yang keempat yang disebut dengan practical theology atau teologia praktis. Disinilah berhubungan dengan praktek-praktek gereja. Nah, biasanya saya bilang, kalau engkau hanya peduli dengan praktek-praktek beriman tanpa peduli pada prinsip-prinsip dari Alkitab atau doktrin atau didaskalia, higiainose, maka engkau itu gampang tersesat. Biasanya penyesatan itu tidak langsung besar, tapi penyesatan itu kecil dulu. Di Facebook itu saya ada baca itu. Sudah lama saya tahu itu, tapi saya pikir orang pasti akan mengenal lah itu. Gereja yang dari China itu. Gereja Yesus Kristus menamakan dirinya. Itu kan pengajarannya sesat, tapi mereka punya anggota banyak sekali di Facebook, di like. Ribuan bahkan jutaan orang. Ini penyesatan di Cina itu banyak sekali penyesatan. Di Amerika banyak sekali penyesatan. Maksud saya, engkau harus hati-hati dengan hal-hal yang bersifat praktis. Penyesatan itu selalu munculnya pelan-pelan. Itu bukan dalam semalam. Kemiringan itu pelan-pelan. Mulai dari 1 derajat, 2 derajat, 5 derajat. Kemudian sampai 50. Engkau nanti kaget ketika kemiringannya sudah mencapai titik di mana saya bilang no point of return. Tidak bisa berbalik lagi, saudara. Jadi saudara, saya ingin terus menyampaikan hal ini. Teologi itu atau teologi adalah hal yang menyenangkan. Kalau kita belajar, nanti kita akan tahu rahasia-rahasia Allah. Hidup kita akan dibangun. Orang yang mencintai Tuhan pasti mencintai Allahnya dan mencintai firman-Nya, saudara. Begitu. Jadi tidak hanya di dalam praktek, tapi doktrin itu penting. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Pasa, grafe, theo, penustos. Jadi kalau engkau ingin mengenal pribadi Allah, kenallah di dalam firman-Nya. Jangan cari nubuatan orang lain. Jangan cari penglihatan orang lain. Jangan cari mimpi. Jangan cari bahasa roh. Jangan cari praktek yang roh. Imanmu tidak akan bertumbuh. Percaya saya. Engkau ingin mengetahui siapakah Allah. Dikatakan oleh Paulus Theopneustos. Theopneustos itu adalah nafas Allah. Alkitab itu bagaikan diri Allah sendiri. Bagaimana jadi orang Kristen kita tidak rindu mendengar suara daripada Allah? Suara sang penjunan kita Yesus Kristus. Kan aneh. Engkau bilang aku mengasihi engkau Yesus. Engkau doa-doa sampai nangis.
Engkau juga mencari pengalaman-pengalaman yang hebat-hebat, tapi engkau tidak cinta Alkitab, itu bertentangan. Begitu. Jadi teologi itu bicara tentang Allah dan bicara tentang firman-Nya. Theos dan Logos. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.